Taib, masalah kepemilikan, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk merenungkan ayat dari surat Saba ayat 20 sampai 23, lihat dalam buku halaman 22 ya. Dalam buku halaman 22 ya. Ini halaman. Surat Saba ayat 20 sampai 23. Perhatikan, saya bacakan. Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai tuhan-tuhan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sesuatu pun di langit maupun di bumi. Sesuatu pun enggak ada. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan mereka tidak punya satu andil pun dalam penciptaan langit dan bumi. Enggak ada andil, punya andil. Wa ma lahum minhum min dhahir. Dan mereka tidak sama sekali tidak membantu Allah dalam penciptaan. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang telah diizinkan memperoleh syafaat. Tapi kita agak turun sedikit ya. Kita bilang yang boleh disembah ini logika ya, logika. Yang boleh disembah, siapa aja yang boleh disembah sih sebenarnya? Diibadahi. Bisa jadi yang pertama yang mencipta. Yang mencipta. Kalau enggak mencipta, dia dua memiliki saham ya. Dari sebagian alam semesta. Dia mungkin enggak mencipta, tapi sebagian alam punya dia. Ada orang kan dia enggak bikin tapi dia beli. Dia memiliki saham dari sebagian alam. Ya, dia boleh disembah. Misalnya ternyata ada sebagian zat memiliki benua Asia, ya orang-orang di benua Asia berhak menyembah dia karena ini milik dia ya. Atau dia tidak mencipta, tidak memiliki saham tapi ikut mengatur. Dia juga boleh disembah. Ya, kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk mengatur, dia ikut mengatur, berhak disembah. Kalau dia tidak menciptakan, tidak memiliki saham, kemudian tidak ikut mengatur, maka ada kemungkinan keempat, bisa kasih syafaat. Syafaat bahasa Indonesia apa sih ya? Memo ya apa? Titip apa namanya? Memo ya, referensi. Memo untuk berisi syafaat tanpa izin. Inilah yang Allah bantah semuanya dalam surat Saba 22 sampai 23 ya. Lihat Quran surat Saba. Saba ayat 22 sampai 23. Allah jelaskan yang berhak disembah itu ini. Kalau ada yang mencipta bersama Allah, silakan sembah dia. Ternyata tidak ada. Taib. Kalau tidak ada yang mencipta, mungkin dia tidak mencipta tapi dia punya saham, menguasai sebagian benua, silakan disembah oleh penghuni benua tersebut. Ternyata tidak ada juga. Tidak ada yang memiliki gunung, tidak ada yang memiliki laut, tidak ada. Taib. Kalau dia tidak mencipta, tidak memiliki saham dalam kepemilikan, mungkin dia ikut mengatur. Kalau dia ikut mengatur, silakan kau sembah dia. Dia tidak ikut mengatur. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Malaikat yang ngatur hujan semua atas perintah Allah. Enggak ada independen punya kemampuan untuk mengatur. Enggak ada. Semuanya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut mencabut nyawa, siapa yang suruh? Allah. Kalau tidak izinkan dia bisa bangun, tidak bisa cabut. Kalau enggak, yang keempat, mungkin dia tidak mencipta, mungkin dia tidak memiliki, mungkin dia tidak mengatur, tapi dia bisa kasih syafaat. Kenapa kasih syafaat? Karena Allah segan sama dia. Makanya kita kan begitu, kita di dunia ini, kenapa menteri bisa kasih memo meskipun tanpa izin presiden? Karena presiden segan sama dia. Iya atau tidak? Segan sama dia. Makanya dia bisa kasih memo. Enggak apa-apa. Nanti kamu jalan aja, bilang dari saya. Kenapa? Karena presiden butuh sama dia. Raja butuh sama anak buah, sama menteri-menterinya, karena sehingga menteri tersebut bisa kasih syafaat tanpa izin. Dan itu tidak ada yang berlaku. Semua ini ya tidak berlaku, tidak ada yang memiliki salah satu dari empat sifat ini. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ayat ini menghancurkan syirik dari segala akarnya. Ya, semua sebab kesyirikan semuanya dihancurkan. Terus kalau gitu tidak ada yang berhak disembah karena tidak ada satu makhluk pun yang memenuhi persyaratan ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia ketika hari kiamat, meminta syafaat saja harus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta izin dulu. Tidak serta-merta dia
mentang-mentang karena saya manusia termulia. Enggak, Rasulullah SAW tidak begitu. Rasulullah SAW memberi syafaat, minta izin dulu. Dan Allah tekankan, ya bahwasanya tidak ada yang bisa beri syafaat, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Tidak bermanfaat syafaat seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kepemilikannya.